Dampak positif dari bidang ekonomi. 1. Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura keluar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur Timur, dan Irian Jaya. Kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. 4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Berikut dampak negatif dari bidang ekonomi. Yang pertama, dampak negatif dari program transmigrasi adalah terjadinya marginalisasi, yaitu pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh suatu pihak terhadap penduduk setempat, dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Yang kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN. Yang ketiga, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Dampak positif dari bidang politik. Yang pertama, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, situasi keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga dengan baik, karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Dampak negatif pada bidang politik. Yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Yang ketiga, terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. Dampak positif dari bidang hukum yang pertama yaitu semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Dampak negatif dari bidang hukum yang pertama adalah peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Kemudian, masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional.